Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, grade 4. How are you today? Today is Friday and we are going to learn English. Ketemu lagi dengan Miss Juju di hari Jumat ini. Seperti biasa di jam 10 adalah waktunya untuk kita belajar bahasa Inggris. Hari ini Miss Juju hanya akan sedikit menjelaskan tentang tugas yang Miss Juju berikan di classroom, dan yang mana hari ini kita sudah masuk untuk tugas kedua dan ketiga. Ya, oke, simak baik-baik penjelasannya. Oke, yang pertama adalah tugas 2, ya, karena minggu ini kita sudah masuk tugas kedua, ya. Nah, untuk tugas kedua ini kalian persiapkan buku LKS kalian, kemudian kalian buka halaman 16 dan 17. Nah, di halaman 16 ada step 2. Nah, step 2 yang dikerjakan di sini adalah bagian exercise yang bawah. Ya, ada example di bawah table, ya, yang di bawah tabel. Ada example, do you have a father? Yes, I do. Does Andrew have brother? No, he doesn't. Jadi yang pertama kalian lakukan adalah kalian melihat tabelnya. Ya, kalian melihat tabelnya, ada keluarga itu terdiri dari father, mother, brother, and sister. Nah, di situ ada you. You berarti diri kalian sendiri, ya. And then ada Andrew, berarti di situ untuk Andrew. Dan yang ketiga ada Jesse. Nah, kalian lihat tanda checklist dan silangnya. Pertama, yang kalian lihat tabelnya ada you. You berarti diri kalian sendiri. Kalian punya father, kalian punya mother, dan kalian punya brother. Sister, kalian nggak punya, ya. Nah, kemudian Andrew has a father, has a mother, hasn't brother. Andrew nggak punya saudara laki-laki. But Andrew has a sister. Andrew punya saudara perempuan. Kemudian yang ketiga Jesse. Jesse has a father, has a mother, and she doesn't have brother and sister. Jesse punya ayah, punya ibu, tapi tidak punya saudara laki-laki dan saudara perempuan. Nah, sekarang kita lihat latihannya ke bawah. Yang perlu kalian ingat di sini adalah, ya, subjek itu ada 7. I, you, we, they, he, she, dan it. I, you, we, they kata bantunya menggunakan do. He, she, dan it kata bantunya menggunakan does. Jadi, jika subjeknya I, you, we, they, maka kata bantu untuk membuat kalimat tanya menggunakan do, ya. Sedangkan untuk subjek he, she, dan it atau nama orang, maka kata bantu yang digunakan untuk menggunakan kalimat tanya adalah does. Ya, ingat sekali lagi, I, you, we, they do, she, he, dan it does. Misalkan Mary, Andrew berarti dia he. Kalau Andrew he karena dia laki-laki. Kalau Jessie berarti dia she karena dia perempuan. Nah, kalau it ini digunakan untuk benda mati atau hewan. Ya. Oke, sekarang kita lihat contoh kalimat tanyanya. Kan kamu ditanya. Ya. Kan contohnya kalau di buku kalian lihat contohnya di buku. Do you have a father? Do you, yang kalian perhatikan itu adalah kalimat tanya yang depan. Do you have a father? Apakah kamu punya ayah? Karena di atas tabelnya punya di checklist. Maka jawabannya kalau yes, yes, I do. Yang kedua, does Andrew have a brother? Coba kalian lihat, Andrew punya saudara laki-laki atau enggak? Karena disilang berarti Andrew tidak punya. Maka jawabannya no, he does not. Disingkat no, he doesn't. Nah, jadi untuk kalimat tanya yang menggunakan do dan does,
Kalian lihat sini ya ke layar handphone kalian. Misal contohnya, do you have a sister? Jawabannya ada dua kalau ada kalimat tanya do. Yes and no. Kalau yes, yes I do untuk subjek you. Kalau no, no I do not, disingkat I don't. No I don't. Ya, kemudian misal do they have a pen? Apakah mereka punya pulpen? Kalau yes, yes they do, tinggal dibalik. Do they dengan yes they do. Kalau tidak, no they do not, disingkat no they don't. Ya. Nah, seperti itu. Ya, jadi yang perlu kalian perhatikan adalah kata bantu do dan subjeknya. Maka jawabannya hanya tinggal dibalik saja. Kalau tadi do-nya di depan, kalau untuk jawaban do-nya di belakang. Ya, sekarang kita ke subjek he, she, dan it. Contoh, does she have a sister? Kalau yes, berarti yes, she does. Tinggal dibalik. Kalau no, no, she does not. Disingkat, no, she doesn't. Ya. Contoh yang kedua, does Mary have a sister? Yes, Mary does. Atau Mary-nya diganti she karena Mary perempuan. Yes, she does. Kalau tidak, no, she does not, atau disingkat no, she doesn't. Ya. Nah, jadi ini kalimat tanya ya yang menggunakan kata bantu do dan does. Nah, sekarang kalian lihat halaman 16 nomor 1. Miss Juju contohkan sebentar, satu saja ya. Pertanyaannya adalah nomor 1. Do you have mother? Kalian lihat ke tabel. Jadi ini pertanyaan 1 sampai nomor 10 ya, itu jawabannya tergantung dengan yang ada di tabel. Ya, nomor 1, do you have mother? Apakah kamu punya ibu? Tabelnya kan di checklist, punya. Berarti yes jawabannya. Berarti kalau yes, yes I do. Nah, jadi kalian harus perhatikan baik-baik mengenai tugas kedua yang tadi, yang exercise ya, tentang penggunaan do dan does. Kemudian perhatikan subjeknya ya. Oke, untuk tugas yang selanjutnya yaitu masuk di tugas ketiga. Kalian boleh buka halaman 20 sampai 21 buku LKS. Nah, tugas yang berikutnya atau tugas ketiga adalah yang halaman 20 yaitu writing. Yang step 1. Ya. Look at the picture and fill in the blanks. Kalian perhatikan baik-baik gambarnya di situ. Ada sebuah keluarga. Ya, ada sebuah keluarga, ada grandparents, ada parents, dan ada children. Ada kakek dan nenek, ada ayah dan ibu, dan ada anak laki-laki dan anak perempuan. Ya, sekarang di situ sudah ada namanya, bahwa kakeknya adalah bernama Mr. Edward, kemudian neneknya Mrs. Bella, ayahnya Mr. Marco, ibunya Mrs. Monique, and the boy is Ben, the girl is Emily. Ya, nah kalian perhatikan baik-baik seperti pohon keluarga atau family tree yang pada pertemuan terdahulu sudah Miss Juju jelaskan. Ya, berarti di paling atas itu ada kakek nenek, di bawah kakek nenek ada orang tua, di bawah orang tua ada anak. Ya, kalian harus paham urutannya. Ya, strukturnya harus paham. Nah, contoh tugas kalian adalah ini berkaitan dengan keluarganya Mr. Edward. Ya, Mr. Edward. Nah, sekarang nomor 1. Contoh, nomor 1. Mr. Edward is Mrs. Monique's bla 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 bla. Jadi maksudnya adalah Mr. Edward ini adalah siapanya Monique. Nah, gitu ya. Kalian tahu kira-kira Mr. Edward itu siapanya Monique? Ya, berarti kalau urutannya ke Monique berarti Mr. Edward adalah ya father ya. Mr. Edward is Mrs. Monique's father. Jadi Mr. Edward adalah ayahnya Mrs.
monik. Nah, jadi kalian tinggal hanya mengisi nomor 1 sampai nomor 10 itu, kalian tinggal hanya mengisi silsilah keluarganya. Ini kalau monik itu siapanya Edward. Ya, kalau monik siapanya Benz. Kalau Benz siapanya monik. Kalau Bella siapanya Emily. Emily siapanya Bella. Ya, jadi kalian perhatikan struktur keluarga yang ada di halaman 20. Ya, kemudian kalian jawab pertanyaannya nomor 1 sampai nomor 10. Ya, jadi itu tugas ketiga kalian, ya, memahami family tree atau pohon keluarga, walaupun di sini tidak berbentuk pohon, tapi susunan keluarganya kalian harus hafal, gitu ya, harus tahu. Di minggu sebelumnya Miss Juju sudah menjelaskan ini. Oke? Ya, itu penjelasan untuk tugas ketiga. Ya, berikut Miss Juju contohkan. Mr. Edward is Mrs. Monix bla bla bla. Isinya adalah father. Ya, jadi sekali lagi Miss Juju tekankan, pahami silsilahnya atau susunan keluarganya berdasarkan gambar, baru kalian jawab pertanyaannya. Ya, Miss Juju rasa itu saja untuk hari ini tugas 2 dan ketiga. Penjelasannya silakan dikerjakan. Ingat waktunya 1 minggu. Miss Juju tekankan sekali lagi, jika mengisi di buku LKS, tolong gunakan pulpen, karena banyak sekali tulisan yang nggak kebaca sama Miss Juju. Ya, sudah di zoom dengan yang paling besar pun tidak kebaca tulisannya. Kalau menggunakan pulpen kan enak Miss Juju, ya, tidak perlu ngezoom tulisannya kelihatan. Karena kalau pakai pensil di buku LKS, ini kertasnya bentuknya modelnya sudah kertas koran. Kalau pakai pensil makin nggak kelihatan tulisan kalian. Ya, usahakan fotonya tidak ngeblur ya nak, merusak mata. Tolong, Miss Juju cuma minta itu, tulisan jelas dan fotonya nggak ngeblur. Oke? Ya, tolong kerjasamanya dari seluruh kelas 4. Ya, ini hal yang sering Miss Juju ingatkan tapi selalu diulang-ulang terus oleh kalian semuanya. Ya, oke? Itu saja, terima kasih banyak atas perhatiannya. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.